tiada lain dan tiada bukan sesungguhnya Allah menghendaki semua kita itu menjadi orang-orang yang terdekat kepadanya, menjadi orang-orang yang mulia. Yaitu ayat yang saya baca tadi, tutupan saja lahan lagu tahu. Di dalam bahasa Allah itu sesuatu yang mungkin, artinya pasti bisa dicapai oleh semua manusia. Kalau yang tidak mungkin itu namanya laita. Seperti surat An-Nahl itu, ya laitani kuntu turaba. Ketika Adam siksa itu sudah dihadapkan kepada orang-orang kafir dan jin syaitan itu, maka mereka berpesan pada Allah, kalau tahu Adam sejak saat ini lebih baik kami memilih jadi debu. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu di dalam Islam, kalau di dalam Al-Quran, sesuatu yang mungkin itu pakai kata-kata la'anlahu tattaqun. Artinya puasa yang kita lakukan ini target tujuannya adalah untuk menjadikan kita manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi secara umum seluruh ibadah yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuan dan targetnya supaya menjadikan manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kita tidak perlu merubah aturan itu untuk menjadi orang yang terdekat misalkan. Untuk menjadi orang yang ternama kita tidak perlu merubah aturan atau regulasi itu. Kita cukup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diangkat derajat kita menjadi orang yang terpuji, orang yang terbaik, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 1 bulan penuh disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjalankan ibadah puasa dan rangkaiannya itu. Sehingga awalnya, pertengahannya, bahkan sampai akhirnya kita termasuk orang-orang yang akan menjalankan final, menjadi finalis itu. Sehingga kita berhak mendapatkan apresiasi, mendapatkan reward dan mendapatkan medali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang mulia, tentu seseorang itu ketika menjalankan sesuatu menginginkan sesuatu juga gitu. Apa reward dari Allah Subhanahu wa taala? Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa ini? Jangan khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menjanjikan 5 hal bagi orang-orang yang bertakwa dengan puasa yang benar itu. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Bukan tidak ada masalah, hidup ini memang bermasalah. Apalagi yang jelas-jelas orang itu bermasalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bermasalah. Tapi di dalam Islam masalah itu bisa dipecahkan. Allah berjanji di sini pakai fi'il mudhari ya, enggak tiba-tiba enggak ujung-ujung selesai begitu masalah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala problematika kehidupannya. Ringkasnya, kalau syariat Islam tegak, seluruh persoalan tidak akan beres, akan selesai. Nah, untuk tegaknya tentu perlu kita perjuangkan, termasuk melalui Masjid Ayani ini. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jangan khawatir, rezekinya akan datang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Burung, tadi sore ada ceramah soal itu. Burung itu terbang aja pagi hari itu dalam keadaan mulut yang kosong. Nggak berpikir nanti dapat di mana nggak berpikir. Kalau manusia kan berencana biasanya. Yang dari waktu kerjanya di Perak itu biasanya merencanakan sesuatu. Kalau burung terbang biasanya, terbang pagi hari dalam keadaan mulut yang kosong. Nanti sore hari pulang sudah kenyang gitu. Tidak ada pikiran nyimpen. Kalau manusia kan nyimpen gitu. Beli ibu di kulkasnya buahnya itu biasanya semua. Itu kalau kita baca surat 17 ayat 44 nangis gitu ya. Jadi benda-benda atau barang-barang makanan-makanan yang kita simpan itu artinya teriak-teriak. Kapan saya ini dimasak? Kapan saya ini diambil? Kapan saya ini dihidangkan? Sesungguhnya kalau kita mendengar seperti itu,
cuma kita tidak mendengar. Gitu saya secukupnya saja menyimpan itu, jangan terlalu banyak menyimpan. Karena sesungguhnya harta yang milik kita sesungguhnya itu hanya 3 terhadap makanan yang sudah kita makan, terhadap pakaian yang melekat di badan, terhadap harta yang sempat dipakai. Jangan disimpan, ya, jangan disimpan. Maka kita pernah mendengar ya, Masjid Joko Aryan itu selalu nol itu, selalu bagus itu. Artinya berarti masjid itu makmur, dan tanda-tandanya masjid Aryan akan mengikuti jejaknya dari sisi imamnya, dari sisi ceramahnya, dari sisi isinya. Mari kita ikut berkontribusi, gitu. Semuanya ikut berkontribusi. Insya Allah itu. Jadi dari masjid Aryan ini akan mempengaruhi dan akan bermanfaat pada kita dan jamaahnya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, bukan berarti duduk anteng manis begini, udah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha maksimal. Setelah berusaha maksimal sesuai dengan yang Allah anugerahkan pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Allah akan menghandle seluruh kebutuhan hajat hidup manusia. Ya. Kemudian yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya akan digampangkan. Urusan pribadi yang dengan keluarganya, urusan ngurus masjid, bahkan urusan mengurus negeri ini ya. Negara ini, negeri atau Nusantara ini memang fitrahnya memang agamis atau fitrahnya memang religius. Maka pedagang-pedagang dulu itu, kalau walaupun kita baca sejarah atau diajari sejarah itu terbalikan gitu. Jadi pedagang-pedagang kesini itu berdagang sambil menyiarkan agama bohong gitu. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah kesini itu memang sungguh-sungguh berdakwah menyiarkan agama di sini. Tidak mungkin kalau sambilan bisa menjadi agamis, bisa menjadi religius seluruh Nusantara, tidak mungkin. Maka kita gali kembali ya sejarah itu. Jadi pedagang-pedagang dari Timur Tengah kemarin itu memang betul-betul menyiarkan agama. Nah, untuk menumpang kehidupannya sambil berdagang. Contoh sekarang aja, jadi kalau tidak di ngapel, antara masjid dengan toko-toko itu besar mana? Besar masjidnya kan? Nah itu pertanda, berarti sungguh-sungguh memang tujuan utama dan pertamanya ke negeri ini, ke Nusantara ini betul-betul memang membawa agama, menyiarkan agama. Sebab itu kembali ke masjid kita ini, nahnu doa terdahulu saya ini. Profesi kami yang pertama dan utama adalah menjadi takbir dan menjadi yang terlibat di masjid ini yang pertama dan utama. Sama yang lain-lainnya akan dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyiarkan agama, dakwah, menyiarkan agama, dakwah mengajar Al-Qur'an. Sak maknane kan. Nah, itu pertama dan utama. Nanti yang lain-lainnya akan dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji melalui nabinya, khairukum, ya ada kepastian di situ. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Siapa yang ingin terbaik menjadi mesti mengambil dari salah satu dari 3 atau 3-tiganya. Yang pertama adalah orang yang belajar ngaji Al-Qur'an. Orang yang belajar ngaji Al-Qur'an. Masih diberi kesempatan kumpul-kumpul. Sekarang untuk belajar ngaji itu gampang sekali. Mudah, asal ada kemauan. Kalau sudah diedek begini ya gimana? Dari sendiri. Siapa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Yang kedua mengajar ngaji Al-Qur'an. Jadi ustaz, menjadi guru. Kemudian yang ketiga memfasilitasi, menyediakan tempat untuk adanya belajar ngaji dan mengajar ngaji Al-Qur'an. Itu tiga-tiganya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nabinya dijadikan menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Kejelekan-kejelekannya, kesalahan-kesalahannya itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran pahala yang sangat besar sekali. Dan itu sesuai dengan tujuan dan maksud diselenggarakannya atau diadakan bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
min dhanbihi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di riwayat yang lain disebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan salat malam seperti ini, salat fardu, salat isya tadi disambung dengan salat tarawih dan witir atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan yang Ramadan, mendirikan sholat sunnah di 10 akhir bulan Ramadan, iktikaf, dan alhamdulillah sekarang sudah marah dan di masjid kita ini sudah terjadwal ya 10 hari terakhir. Semoga kita bisa berkontribusi, bisa mengambil bagian ya, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah puncak dari kebahagiaan, puncak dari keberuntungan, keberhasilan orang yang berpuasa ketika mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tiada bukan, pahalanya, balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Di mana surga itu disebutkan al-jannatu ma la ainun ra'at. Surga itu belum pernah dilihat oleh mata, keindahan-keindahannya seindah-indah mata melihat. Bagi yang laki-laki relatif juga ya. Maka tadi saya suruh mundur karena memang mata saya paling gak kuat itu kalau melihat wanita. Mana ainun ra'at. Surga itu keindahan-keindahannya belum pernah belum pernah dilihat oleh mata. Wala ulil sami'an, belum pernah didengar oleh telinga. Wala qadara juga syarif, dan belum juga pernah terbersih di dalam benak hati dan pikiran. Itu keindahan-keindahan surga, dan itu sudah dalam Al-Quran. Lalu untuk masuk surga kayaknya ada tiketnya ya. Saya tambahkan sedikit aja, tiket ke surga. Tiket ke surga, jadi ke surga itu bukan kosongan ya, gratis. Ke surga itu ada tiketnya, paling tidak ada 4. Ya ayyuhan akses saran. Wahai sekalian manusia, tiketnya ke surga yang pertama adalah tebarkan kedamaian. Dunia ini akan damai kalau syariat Islam ditegak. Untuk tegaknya perlu diperjuangkan, harus diperjuangkan. Ini loh seapi-api orang, seapi-api jamaah. Tidak ada negara-negara yang pemerintahan atau puasa atau terawih atau itu tidak ada. Negeri kita ini negeri religius, ya. Kita diuji ya dengan kenyataan seperti ini. Jadi intinya negeri Indonesia bahkan dunia akan damai kalau Al-Quran ini tegak menjadi hukum, tegak menjadi hukum, menjadi syariat, jadi sistem hidup dan kehidupan. Dan itu perlu kita pahamkan dari kita semuanya. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Tingkat ke surga yang kedua adalah beri makan pada orang yang lapar. Alhamdulillah Masjid Ayani ini terkenal yang kedua ingat saya. Pertama Masjid Al-Falah, kemudian yang kedua Masjid Ayani. Terus sekarang sudah disusul oleh masjid-masjid yang lain. Menginspirasi betul Masjid Ayani, masya Allah. Beri makan orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Dan jangan berhenti pada bulan Ramadan saja orang perlu makan bukan hanya bulan Ramadan. Diteruskan nanti di bulan-bulan 11 bulan berikutnya semuanya bukan hanya makan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua wasilul arham, sambung tali persaudaraan. Tidak harus menunggu hari raya semuanya. Silaturahim apa saja kita sebut. Kemudian yang keempat, wasallu wan nasiyah. Salat malam di saat orang telah tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah akan dimasukkan surga dalam keadaan selamat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Istajib doa ya Allah. Ya mujibas sa'ilin ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fa istajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.